sore hari ini, yang tentunya semuanya pasti insya Allah sehat terus dan juga ada di rumah aja, tetap bisa produktif. Hari ini kita sudah kedatangan banyak banget nih sobat milenial yang udah gabung, dan juga ada pembicara kita yang pastinya semua juga udah pada tahu, tadi udah kita pam-pam juga posternya. Aku mau sapa dulu, boleh ya sobat semua bisa absen di grup chat, ada dari mana dan juga dari kota mana aja nih, boleh diramaikan. Dan juga di sini kalau kalian lihat ada tombol reactions. Kalau misalnya lihat di paling kanan di tab kalian, sekarang kita semua sama-sama ambil reactions yang tepuk tangan. Coba, aku mau lihat dong, kita kan mau semuanya ya, mau coba. Halo semuanya, udah bisa sharing-sharing ya. Ini namanya adalah mensupport secara virtual. Kita coba yang satunya lagi, thumbs up. Mana walaupun kita jauh-jauhan, kita tetap bisa saling mensupport dari jauh. Oke deh. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari Dahran Arab Saudi. Masya Allah, apa kabar di Arab? Kangen banget. Di sana sehat semoga ya. Semoga bisa ke sana lagi, atau kalian yang lagi di luar bisa segera juga ke Jakarta. Kita bisa ketemuan, nggak cuma di online tapi juga di offline. Masya Allah, udah banyak banget yang join nih, Mbak. Semuanya ada. Ulfi dari Bogor hadir, Melinda Bekasi hadir. Hai semua, Joanna dari di mana nih ya? Mungkin Singapura. Ya. Alhamdulillah semua sehat-sehat. Halo Kak, aku dari Surabaya, Nabila. Surabaya juga masih PSBB ya. Salam kenal dari Medan, salam kenal dari Malang, ada Trinda, ada Dewi, dari Yolanda dari Pontianak. Halo Mia dari Jakarta, sama di Jakarta ya. Lalu ada Dewi juga dari Jakarta. Masya Allah semuanya udah di sini, dan memang kita akan terus buka roomnya karena mungkin masih akan ada yang baru join atau mungkin baru bisa ikutan nanti di pertengahan kita ngobrol. Oke, ada Della dari Jakarta. Oke, di paling kiri sudah aku bisa melihat ada speaker kita pada sore hari ini, yaitu orang yang sangat inspiring. Masya Allah kemarin, jadi ini kita belum pernah ketemuan, belum pernah ngobrol langsung, tapi I believe yang pertama dari cuman by ngobrol di WhatsApp aja, perempuan ini yang pasti alpha female. Yang kedua, ramahnya Masya Allah luar biasa. Baru kita ngobrol aja langsung kayak udah tahu ya sparks-nya tuh bisa nyambung gitu. Karena juga mungkin sesama perempuan jadi lebih connect-nya lebih cepat. Lalu juga dari segala macam hal-hal yang aku baca tentang beliau, beliau ini banyak sekali juga yang mendukung karyanya karena memang sudah melalang buana di industri musik, lalu juga film, dan bentar lagi nih, ini ada yang baru dari beliau di tahun 2020 ini, menjadi penulis juga. Gila, keren banget kan ya? Nah, aku mau bacain sedikit dulu. Sekalian ya, kita sapa. Please welcome Mbak Tia! Hey, halo! Tepuk tangannya semuanya. Mbak Tia udah ada di situ ya. Mbak Tia, apa kabar? Masya Allah. Baik. Aku juga ikutan tepuk tangan deh kalau gitu. Lagi di mana ini? Lagi di rumah kah? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Kebetulan memang agak kurang sehat, tapi ya insya Allah besok-besok. Iya, lagi flu-flu aja sedikit. Semoga cepat sehat ya, karena memang kondisinya ya sekarang ya, imun harus terus dijaga nih ya. Betul. Ya, aku mau bacain sedikit ya. Mungkin teman-teman di sini udah pada kepo, udah pada googling. Hari ini kita kedatangan Mbak Tia hanya di M-Talks-nya Rumah Milenial. Mbak Tia ini kelahiran 2 Maret, lalu Mbak Tia memiliki sepak terjang karir. Memang karena pengaruh dari keluarganya, memang keluarga kan sumber utama inspirasi ya. Nah ini banyak belajar atau berpengaruh dari papa Mbak Tia sendiri atau dari ayahnya, yaitu Pak Sugiarto. Lalu Mbak Tia mulai belajar musik itu dari umur 3 tahun. Hayo semua 3 tahun lagi pada ngapain di sini? Nah 3 tahun Mbak Tia udah mulai belajar musik. Lalu juga Mbak Tia lalu ikutan passionnya, mengikuti passionnya ini dengan sekolah musik di sekolah musik Yayasan Pendidikan Musik, salah satu sekolah musik terbaik di Jakarta, dan mengambil piano klasik, ya Mbak ya? Iya, betul. Masih sering main sampai sekarang? Ya, kalau lagi iseng di rumah ya main klasik masih. Gitu. Iya ya, emang kalau misalnya udah dari dulu kan udah mendarah daging. Lalu
Mbak Tia ini juga memiliki banyak banget jingle yang udah dia buat dari tahun 97 dan juga punya orkestra dari tahun 1998. Itu dikenal dengan TNT Orchestra. Ya Mbak Tia ya? Betul, betul. Nah, TNT Orchestra ini banyak banget kiprahnya juga di dunia perfilman, banyak banget yang menjadi scoring untuk film-film yang kita tonton dari mulai ayat-ayat cinta sampai segala macam jenis judulnya. Tadi saya baca juga di biografinya Mbak Tia, di filmografi dan musikografinya, itu banyak banget dari semua ya, Mary Riana, terus habis itu juga dari tahun ke tahun selalu ada yang Mbak Tia lakukan bersama musiknya ini untuk film. Lalu tahun lalu itu Habibie Ainun 3 terakhir. Habibie Ainun ini saya nonton filmnya, jadi semua tuh ada yang langsung tepuk tangan, ya saya mau juga. Pokoknya semua yang ditonton mostly di film Indonesia itu adalah buatan atau dikompos oleh Mbak Tia ya, Mbak Tia. Bisa begitu bagaimana, Masya Allah, aku sampai kayak itu hampir semua film yang aku tonton sih kalau bisa aku baca. Nah, jadi di industri film itu Mbak Tia sudah mulai dari tahun 2007 teman-teman, dari kita mungkin pada yang masih umur berapa nih, Mbak Tia sudah concern dan juga mengikuti passionnya sejak umur 3 tahun itu. Ia bekerja untuk banyak film hingga saat ini. Pengaruh caranya bercerita ataupun caranya berkomunikasi itu banyak dipengaruhi juga oleh sahabatnya, Mas Hanung. Nanti juga di video kita akan lihat juga ya, ada Mas Hanung berikan testimoni atas pekerjaan-pekerjaannya Mbak Tia. Lalu juga ini adalah bentuk support dari dulu hingga kini sebagai seorang sahabat. Lalu berbagai sudah dilalui berbagai macam film dan juga mungkin ada ketertarikan khusus ini Mbak Tia dari rasa penasarannya terbersit untuk juga belajar menulis cerita. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja yang kira-kira menjadi inspirasi Mbak Tia dalam menulis, dan atas dukungan juga oleh suaminya. Pasti nggak akan jauh-jauh kalau perempuan itu dari support sistemnya ya, entah keluarga, entah suami, kayak gitu. Nah, dari dukungan Mas Agil, ia memberanikan diri atau memberikan dukungan untuk Mbak Tia menulis cerita yang kini ceritanya itu sudah menjadi novel yang siap udah bisa di PO ya Mbak? Iya, sudah bisa di PO dengan judul Panggil Aku Mama. Kenapa judulnya ini dan kenapa juga nanti kita bisa cerita dari cover sampai isi dalamnya itu semuanya akan dibahas tuntas dalam diskusi sore hari ini. Jadi yang baru join, kalian belum ketinggalan macam-macam karena aku baru cerita juga tentang latarnya Mbak Tia. Nanti kita akan kupas. Boleh juga langsung nanti di kolom komen, boleh bertanya gimana cara belinya, lalu apa saja yang menginspirasi dan sebagainya. Kalau mau tanya, ataupun ada yang mau diceritain dari kalian juga boleh, nanti Mbak Tia akan menanggapi ya Mbak Tia pastinya. Karena di sini aku udah bilang di awal, sistemnya adalah ini cerita, kita diskusinya informal, tapi tetap juga kita jaga aturannya, tapi yang paling penting adalah kita semua bisa belajar dengan baik pada sore hari ini. Nah, habis itu Mbak Tia sekarang berkomitmen untuk menulis berbagai cerita dengan mengetengahkan nilai-nilai kehidupan yang positif untuk para pembacanya. Jadi milenial yang udah jadi orang tua atau belum, ataupun yang memang misalnya sudah jadi mama atau belum, semua bisa mendapatkan keseruan dari Panggil Aku Mama ini, karena memang ini diangkat dari hal-hal yang sifatnya relate dengan kehidupan sehari-hari, ya Mbak Tia ya? Iya, betul sekali. Oke. Kira-kira udah cukup ya teman-teman? Boleh kita reaction sekali lagi? Yeay, boleh. Mbak Tia, thank you for your time. Hari ini kita pasti akan belajar banyak banget dari Mbak Tia. Dan udah ada 28 yang bergabung sama kita pada sore hari ini. Mbak Tia, aku sudah pegang PPT yang Mbak Tia share. Mbak Tia boleh langsung mulai. Ini aku share screen untuk teman-teman bisa lebih mengenal Mbak Tia dan perjalanan Mbak Tia dari sisi musikal sampai sekarang menjadi penulis, atau bahkan keduanya, dan juga tetap menjadi seorang istri yang baik dan juga seorang ibu. Oke? Saya share ya Mbak. Iya. Nanti Mbak Citra klik manager ya. Ya, siap. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berbicara dengan teman-teman milenial di sini, di M-Talks. Saya mau
sharing sedikit tentang kehidupan saya. Mungkin tidak semua orang tahu secara personal, dan kali ini aku akan buka-bukaan semuanya, which is yang mana ini perjalanan hidup selama belasan tahun gitu. Oke, silahkan Mbak Citra. Jadi saya di tahun umur 3 tahun, 1982, saya memang mulai belajar musik. Dan kemudian di umur 6 tahun saya pindah sekolah musiknya ke YPM. Kalau kemarin di MI, Yamaha Musik Indonesia, di umur 3 tahun, terus saya pindah ke YPM, Yayasan Pendidikan Musik, saya belajar musik klasik, major saya piano. Dan kemudian di tahun 97, karena waktu itu, sebenarnya saya kepengen banget pergi ke Berklee College of Music. Jadi memang dari SD cita-cita saya pengen jadi penata musik. Tapi ternyata sama papa saya nggak boleh gitu, karena saya perempuan. Jadi ya akhirnya papa saya mengencourage saya untuk menjadi langsung aja musisi profesional. Toh anyway yang paling penting adalah keberanian sama ilmu komunikasi sama ilmu psikologi yang which is itu saya pelajari di tempat gitu ketika praktek gitu. Dan akhirnya dengan kenekatan juga saya diminta untuk membuat orkestra namanya TNT Orkestra. Waktu itu posisi saya menjadi konduktor wanita termuda yang berhijab. Dan pada waktu itu di depan saya tuh musisi-musisi senior semua yang satu orkes, kebayang nggak sih satu orkes protes gitu. Protes kalau ada orkestrasi yang nggak benar gitu, nggak sesuai sama instrumennya masing-masing, itu saya diprotes abis gitu. Dari situ sampai akhirnya saya sudah mulai bisa, sudah mulai agak luas belajar orkestrasi. Kemudian di tahun 2005, ada Wishna. Halo Wishna, sahabat kecilku. Di tahun 2005 akhirnya saya memutuskan untuk nekat lagi membuat studio sendiri dari nol, berangkat dari nol, dengan 3 bulan nggak ada kerjaan sama sekali, dan dengan hutang yang yuk gitu ya, banyak banget gitu, tapi akhirnya saya bisa survive, alhamdulillah. Setelah 3 bulan itu, saya akhirnya mendapatkan pekerjaan, walaupun itu baru iklan. Tapi ternyata the surprising things adalah di tahun 2007. Saya nggak nyangka di tahun 2007 itu cita-cita saya dari SD itu tercapai gitu, untuk membuat musik film. Menjadi penata musik film itu amat sangat mengejutkan buat saya di tahun 2007 itu. Karena ternyata ada seorang director namanya Mas Dwi Ilalang, dia membawa film pertamanya dia juga, ya, namanya Sang Dewi. Jadi Mas Dwi Ilalang sebagai sutradara dan saya sebagai seorang music director, itu sama-sama film pertamanya Sang Dewi gitu. Dan kemudian yang membuat saya lebih kaget lagi adalah saya dapat Ayat-Ayat Cinta gitu. Mas Hanung yang minta saya, produsernya waktu itu telepon, dan kemudian ya memang sistemnya di pitching karena saya memang waktu itu untuk penata musik film yang pertama kali, film pertamanya baru satu gitu ya, baru Sang Dewi doang gitu. Siapa Tia Subiakto gitu kan? Intinya pasti bakal bertanya gitu. Akhirnya ya udah saya ngikutin proses pitching, alhamdulillah pitchingnya malah saya dapat ternyata. Akhirnya ya udah saya kerjakan dan alhamdulillah waktu itu Ayat Cinta memperoleh 3.600.000 penonton, 3,6 juta penonton. Itu film kedua. Ayat Cinta pertama ya? Ayat Cinta pertama. Ayat Cinta kedua saya juga sih Mbak Citra. Wah. Oke. Oke. Abis itu waktu demi waktu berlalu, sampai pernah saya ngalamin satu tahun itu bisa 13 film. Sampai ada satu sutradara, Mas Hani Saputra namanya, dia bilang, Mbak, biasanya itu yang stripping itu sinetron nih, kenapa jadi film yang stripping? Saya cuman, wah nggak tahu lah Mas, rezekinya aja lah begitu, gitu aku bilang gitu. Akhirnya di tahun 2017, dengan usaha dan kerja keras, alhamdulillah, saya dapat kesempatan untuk mendapatkan Best Music Asia Pacific Film Festival dalam film Rudy Habibie. Ini juga surprising, saya surprise banget ini, karena saya menonton Ayat Cinta. Karena waktu itu gimana ya, saya itu nggak pernah dapat Piala Citra sekalipun. Tapi tiba-tiba saya dapat Asia Pacific Film Festival gitu. Itu benar-benar mengejutkan buat saya. Dan kemudian akhirnya tahun 2020 saya belum tahu mau ngapain setelah dapat Best Music ini gitu. Nah,
berarti tahun 2020 is gonna be my new chapter. Nah, ini para tokoh yang mempengaruhi saya di dunia perfilman. Sebelah kiri ada Bapak Chan Parwesetia sebagai produser. Beliau tuh sudah menjadi bapak kedua buat saya. Selain papa saya sih tentu. Beliau yang membuka jalan juga untuk bisa menjadikan saya sebagai penata musik film. Dan kemudian Pak Manoj Punjabi, produser yang bernaungan di MD ya. He is the owner of MD Pictures yang saya kagumi. Dan selama belasan tahun saya belajar dari beliau. Saya belajar dari kedua tokoh ini, Pak Parwes dan Pak Manoj, untuk the way of thinking-nya as a producer. Tapi yang paling saya belajar banyak adalah sahabat sejati saya, Mas Hanung Bramantio. Dia director yang saya tuh ngikutin kerjaan dia, karena saya bikin musiknya. Dari awal ada Cinta, terus Sang Pencerah, terus Soekarno, sampai kita bareng-bareng berangkat ke Moskow. Terus apalagi ya, banyak banget, sampai Sultan Agung juga. Sampai Kenal dari mana, Mbak? Kenalnya udah lama ya? Enggak, kenal itu dari pas waktu Ayat Cinta itu. Oh, Gitu. oke. Nggak lepas dari situ ya. Oke. Continue, Mbak. Oke, continue. Nah, sekarang saya mau berbicara tentang Tia's New Chapter. Ini nggak apa-apa ya, kita jawab dulu ya dari Mas Rama Rizana. Saya menonton Ayat Cinta pertama setelah kelar ikut tes masuk salah satu PTN. Boleh. Wah, berarti saya yang ketuaan ya. Keren Tia, dulu lihatnya pas pimpin Paduan Suara 34. Ya Allah. Oh, ini Mbak Rika di 34 juga ya pasti ya. By the way, boleh sharing kalau jadi komposer film itu sehari-harinya bagaimana? Pressure deadline dan lain-lain. Nanti mungkin kita jawab ya habis ini ya. Tapi boleh nih kalau misalnya udah mau teman-teman udah tahu nih, udah pengen nanya apa, boleh langsung diketik di sini, keburu lupa karena memang setiap chapter, setiap kali kita pindah slide ada aja nih pasti yang menarik ya. Saya tadi langsung nanya, kapan kenal sama Mas Hanung? Oh iya dari zaman dulu. Oke, kalau gitu boleh ditulis di sini ya teman-teman, sobat milenial semua yang pada mau gergetan gitu ya. Mungkin di dunia yang kebanyakan cowok-cowok gitu ya Mbak ya. Kalau di dunia film, dunia gimana nih Mbak Tia sebagai perempuan tetap stand out gitu kan, tetap glowing kita bilang. Oke, Mbak Tia News Chapter 2020 apa nih Mbak yang baru di tahun ini? Selain kita semua ke shock berat dengan keadaan dunia saat ini, new normal dan sebagainya. Apa yang bisa saya paham. Iya. Jadi di tahun 2019, I met this guy, namanya Agil Syahriar. Kalau mungkin seumuran kita nggak tahu Mbak Citra udah lahir belum ya, zaman TVRI, dia itu main di serial Aci, Aku Cinta Indonesia, dia jadi Kak Amir. Oh alah, tahun berapa kira-kira ya? Tahun 85, aku aja masih TK. Iya, kayaknya tuh juga belum dipesen tuh Mbak sama. Nah, belum di booking. Nah, dari bermain film, bermain serial, dan beliau sempat membintangi Lupus barengan Mas Rian Hidayat almarhum. Kemudian akhirnya dia berangkat tahun 90. Waktu itu dunia perfilman sudah masih mati suri dan muncullah dunia periklanan. Beliau memulai karirnya dari awal, waktu itu jadi gulung kabel, sampai menjadi top 5 divisi director. Spesialisnya makanan, food and beverages gitu. Salah satu perusahaan multinasional sempat jadi langganannya dia dulu. Gitu. Kemudian kita tahun 2019 bertemu dan akhirnya kita merit deh. Kayaknya ada fotonya. Mas Agila di mana nih sekarang? Nggak halo-halo di sini? Oh, lagi tidur. Ketiduran dia tadi. Ini Sabtu sore ya. Iya. Sampai di rumah. Titip salam pastinya tadi juga mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Mas Agil ini karena aku baca juga di biografinya Mbak. Ini turning point yang bisa membuat Mbak Tia seperti hari ini di 2020 ya. Betul sekali. Oke, kemudian kita menikah tepat di bulan Mei tahun 2019. Udah setahun ya, happy anniversary wedding. Thank you, terima kasih. Betul kan?
mungkin semua pada bertanya, kenapa sih usia pernikahan kita setahun? Aku tuh quite open ya untuk semua hal, termasuk masalah personal. Jadi sebenarnya aku dan Mas Agil sama-sama menjalani pernikahan yang ketiga setelah 2 kali kegagalan pernikahan kita, gitu. Quite ajaib sih memang, tapi nggak apa-apa lah, itu memang jalannya dan ternyata ya alhamdulillah kita terus berkembang dan saling support. Nah, pernikahan ini mungkin di Indonesia termasuk rada langka karena Mbak, itu jarang banget. kenapa? Gitu. Kenapa? Gimana Mbak? Tadi kamu agak ke free sedikit. Oh, halo ya. Udah. Jadi seorang director dan seorang music director itu jarang banget bisa nikah bareng gitu. Nah, jarang di Indonesia jarang banget sih, gitu. Nah, tapi di sinilah chemistry kita mana nggak pernah ada tahu ya. Iya. Udah jodoh dan juga udah ketemu dan juga karena mungkin satu industri juga Mbak, jadi mungkin nyambung. Kita nggak pernah kerja bareng sih, cuman satu industri ya memang nyambung sih. Benar kata Mbak Citra, memang kita nyambung banget, bahasanya juga sama. Jadi ya akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan berkarya bersama juga gitu. Music director and director. Ini sih keren banget ya. Maksudnya saya juga melihat Mbak Tia sangat terbuka dan juga Mas Agil juga memberikan banyak inspirasi. Tapi yang paling penting adalah buat perempuan itu siapapun dia berpasangan, tapi dia bisa tetap berprestasi. Karena kan memang kayak kalau saya sendiri, saya juga memiliki House of Perempuan, itu sebuah community untuk pengembangan diri perempuan. Memang disitulah kita melihat bahwa support system itu bukannya mengerem, tapi membuat kita bisa keluar potensi terbaik kita tanpa melupakan kodrat. Kira-kira gitu Mbak, nanti kita bisa ngobrol lebih jauh ya. Chapter, once again kita balik lagi di tahun ini. Nah, biasanya seorang director itu kerjanya kan tell the story melalui visual. Dan kemudian music director itu membantu director memberikan musik sebagai added value. Jadi sebagai dramatic content. Jadi setiap film, misalnya film A, B, C, D, E gitu misalnya. Bagian A itu misalnya pengenalan tokoh dulu, bagian B juga, tiba-tiba bagian C itu ada perasaan nangis gitu. Nah, terus bagian D itu perasaan nangis, lobby nangis lagi. Nah, itu memang harus ditambah dramatiknya. Iya, harus ditambah dramatiknya. Dan kemudian itulah yang membuat music director memberikan musik sebagai added value berupa dramatic content dari film yang diceritakan oleh director. Sementara kalau director itu bergeraknya di semua lini. Jadi di semua bidang. Dia harus tahu dari sinematografi, penulisan cerita, wardrobe, talent, untuk pose-nya, color-nya seperti apa. Jadi ilmu fotografi juga harus tahu, ilmu macam-macam lah harus tahunya. Nah, jadi director dan music director sebagai salah satu bidang yang membantu director, mereka sama-sama tell the story untuk untuk menjadi feature film. Jadi feature film itu adalah audio visual. Mana Mbak itunya slide-nya? Ini. Oh, oke. Munculkah di Mbak? Muncul. Oke, menjadi audio visual. Namanya feature film. Nah, kalau dulu kan zaman analog itu pakai reel. Jadi dia satu lempengan gitu. Itu reel 1, reel 2, reel 3, reel 4, reel 5. Kalau pada nonton Janji Joni, nah itu yang tukang nganterin reel bioskop, lah itu dia. Itu reel, itu bentuknya begitu. Nah, sekarang karena digital disruption memang sudah berubah dari reel dan seluloid tidak diproduksi lagi menjadi DCP gitu. DCP yang dimainkan secara digital. Oke, next. Nah, dari pengalaman belasan tahun juga ya sama Mas Hanung paling sering sebenarnya, sampai berantem-berantem, sampai ngambek-ngambek gitu. Tapi ya alhamdulillah semuanya bisa dikerjakan dengan baik sampai akhirnya saya mendapatkan satu esensi dan diperkuat lagi oleh Mas Agil setelah saya menikah dengan beliau, bahwa esensi dari film adalah cerita gitu. Jadi film itu sendiri bukan berarti
karena musiknya yang keren, bukan karena sinematografinya yang gokil, bukan karena artnya yang cantik-cantik, enggak. Sebenarnya inti dari film itu adalah cerita. Di situ saya mulai ada turning point di situ. Turning point-nya adalah, saya selama belasan tahun berpikir secara musik gitu. Tapi untuk tahun ini saya bisa berpikir secara keseluruhan karena I'm gonna make a story gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah awal tahun bulan Januari kemarin itu saya membuat satu cerita. Saya kayak curhat aja gitu, nulis di handphone cuk gitu. Ini kayak gini aja. Tuk. Nggak peduli sih mau dari mau di rumah, mau di studio gitu, tiba-tiba ada waktu rehat gitu sebelum masuk session lagi, tuk. Saya manfaatin banget kesempatan untuk bisa nulis cerita. Sampai waktu itu bulan Februari saya ke salah satu sekolah musik ya, Sekolah Musik Indonesia SMI yang di Semarang untuk untuk workshop, dan saya tetap menulis cerita dan akhirnya terbitlah Panggil Aku Mama. Wow, oke. Ini pasti Mbak harus cerita lebih banyak tentang Panggil Aku Mama. Ini berarti buku pertama Mbak Tia ya? Iya, ini novel perdana. Novel perdana, dan juga kita sudah bisa menikmati ini di pasaran dengan cara PO ya? Itu dengan cara PO. Betul. Karena tidak ada di toko buku. Bisa dipesan. Gitu. Oke, sekarang perjalanan Panggil Aku Mama ya, Mbak? Yes. Panggil Aku Mama ini saya langsung tertarik banget karena kenapa judulnya ini, lalu kenapa visualnya seperti ini gitu. Mbak mau cerita dulu atau kita mau tonton beberapa video dari behind the book? Langsung nonton juga nggak apa-apa sih Mbak Citra. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Citra yang mungkin begitu kan Mbak Citra udah nyontek duluan nih. Terus nyontek nih ya. Terus Mbak Citra mungkin ada yang mau ditanyakan juga nggak ada masalah sih. Okay. Nah ini memang dari skenario menjadi novel, namanya novelisasi. Oke. Film ini kira-kira akan dijadikan film juga nggak ya Mbak? Karena aku udah lihat kayak beberapa teaser-teasernya itu tuh memang scene per scene filmnya tuh sangat jelas gitu. Kayak kita ada punya bayangan sendiri akan tokohnya, lalu juga ada terbersit dilematis kehidupannya, dan seperti itulah kira-kira. Kayaknya ini Mbak Tia bisa banget untuk dijadikan sesuatu gitu, nggak cuma jadi novel. Ya, insya Allah kalau memang ya mohon doanya semua teman-teman dan Mbak Citra juga mohon doanya. Ya. Kalau ada investor yang berkenan untuk menjadikan ini film, kita akan senang sekali gitu. Gitu. Dari skenario berubah menjadi novel. Setelah draft 3 selesai, naskah skenario film berubah menjadi novel. Istilah ini novelisasi. Jadi Panggil Aku Mama adalah novelisasi ya Mbak? Arahnya. Iya, novelisasi. Betul, novelisasi. Ini bagian kanan ini skripnya asli skripnya. Jadi ya? Asli skrip yang memang sudah, jadi kebetulan memang saya dibantu oleh Mas Oksan namanya. Mas Oksan itu penulis indie juga. Penulis indie juga yang dia jadi editor. Dia bersedia menjadi editor cerita saya. Jadi dia membenarkan ada kalimat yang ya kalau zaman aku sih EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Kalau zaman sekarang apa ya? Masih EYD. Masih EYD tetap ya. Gitu. Jadi dan menyempurnakan format novel ini yang tadinya awalnya masih berasa skenario gitu. Januari kan mulai ngetik-ngetik tuh, lagi ada iseng apa langsung ngetik. Nah, selesai banget jadi sebuah kumpulan kayak gini bisa direview oleh editor tuh di bulan apa, Mbak? Tanggal 8 Maret persisnya. 8 Maret ya. Ini berarti udah berjalan. Abis itu langsung naik ke ilustrasi dan sebagainya gitu ya? Iya, betul. Sistemnya nulis, baru selesai, abis itu langsung diedit oleh editor, langsung ilustrasi, dan ketemu sama penerbit ini untuk bantu bikin bukunya. Lalu sekarang bisa diperjualbelikan itu mulai bulan apa? Kalau di sini boleh cerita. Jadi aku cerita kronologis. Oke, karena di sini bisa banget ada yang mungkin mau nulis tapi bingung, Mbak. Iya, betul-betul. Jadi kan
waktu itu saya start di akhir minggu kedua sampai awal minggu ketiga Januari itu aku udah mulai start. Sampai akhirnya draft pertama tuh yang benar-benar kerangkanya itu jadinya di tanggal 29 sampai 30 Januari. Kemudian bulan Februari saya memutuskan untuk mengganti nama tokoh. Jadi nama tokohnya ada yang ditukar gitu di situ. Karena buat saya oke, begitu saya cek karakter profile, oh enggak nih, ini arti nama yang ini, yang perempuan satu sama perempuan yang satu lagi kayaknya harus ditukar nih. Lebih kuatan yang satu ini nih, jadi harusnya jadi tokoh utama gitu. Udah tukar-tukaran gitu segala macam, penyempurnaan lagi, akhirnya selesailah draft 3. Nah, dari draft 3 itu awal Maret tanggal 8 saya ketemu sama Mas Oksan, dan di saat yang bersamaan itu saya juga halo-halo sama Rusdi. Jadi Rusdi yang bikin ilustrasinya. Saya waktu itu awal Maret saya telepon, kemudian saya nanya, aku manggilnya Adek ya, Dek, mau bantuin aku nggak gitu. Kebetulan juga sepupu gitu. Tolong dong nih, aku mau bikin novel perdana, judulnya ini, panggil aku Mama. Nah, konsepnya begini. Udah ya, jadi itu jalannya simultan. Desain cover jalan, editing jalan. Yang lucunya, waktu diserahin ke penerbit, saya laporan sama penerbitnya itu desain cover-nya dulu. Baru ceritanya. Desain cover sama sinopsis, terus abis itu baru ke cerita gitu. Udah. Itu juga ngumpulin testimoni juga penuh perjuangan juga sih Mbak Citra. Kan karena kan di novel sendiri itu juga sudah termasuk testimoni-testimoni. Kemudian alhamdulillah dapat beberapa sahabat dan kerabat yang bersedia untuk memberikan testimoni, itu udah alhamdulillah sekali buat aku gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi akhirnya dua-duanya jebret ke penerbit gitu. Tadi kan kita udah baca kita udah dengerin sedikit nih, dan juga udah ada lihat bagaimana tampilan awal bukunya dan juga bagaimana tuh tadi draft-draftnya udah Mbak Tia ceritakan. Juga kita udah sebut beberapa nama yang ada di balik buku ini yang membantu Mbak Tia dari awal. Nah, ini ada cerita dari Oksan. Oksan ini editor ya? Editornya, iya. Baik, kita lihat. Keluar nggak suaranya? Halo, nama saya Oksan. Alhamdulillah dipercaya Mbak Tia untuk bantu beliau ngedit novel pertamanya. Oke Mbak Tia, ini sih kayaknya hanya perlu sedikit sentuhan aja lah, nggak terlalu banyak edit gitu ya. Nggak terlalu sulit sebenarnya karena udah cukup rapi Mbak Tia nulisnya. Walaupun ini novel perdana ya, tapi rapi lah. Yang paling keren nih sebenarnya, kalau saya baca ini saya langsung kebayang adegan-adegannya gitu. Udah langsung kebayang film novelnya Mbak Tia itu. Mungkin karena awal dari skrip kali ya. Jadi kalau dari skrip ke film tuh adegan-adegannya udah langsung kebayang. Termasuk tokohnya itu udah agak kebayang juga ciri fisiknya. Oh ini si ini gitu. Kemudian saya ngabisin waktu untuk ngedit ini, ketemu pertama tanggal 8 Maret, 3 minggu sampai ngumpulin testimoni, masukin laptop lagi, edit lagi, terus ada tambahan ini itu, terus kata pengantarnya, sampai beres layout, ya sekitar 3 minggu lah perlu waktu. Tuh harapan saya sih novel ini disukai para pembeli, para pembaca, atau para penggemarnya Mbak Tia. Itu ya dari saya. Sukses Mbak Tia. Wah, bagus banget. Aku terpana dengan satu musiknya, yang kedua testimonialsnya, dan memang ini kayaknya benar-benar jujur dari hati. Dan seperti tadi aku bilang di awal sesi kita, Mbak Tia ini beneran alpha female karena surrounding saya dia benar-benar mensupport. Halo, nama saya Oksan. Alhamdulillah dipercaya Mbak Tia untuk bantu beliau ngedit. Lalu ada juga Mas Rusdi.
Mas Rusdi. Mas Rusdi ini adalah ilustrator ya. Jadi tadi teman-teman sobat milenial sudah pada lihat kan di covernya ada gambar tangan perempuan menggenggam tangan anak-anak ya. Anak, ya. Nah itu. Tapi anaknya nolak. Iya, seperti kayak ada mau memisahkan diri dari genggaman ibunya gitu ya. Nah, cerita di balik ilustrasi itu yang buat adalah Mas Rusdi, dan kenapa Mas Rusdi menggambarkannya pasti sesuai dengan apa yang ada di dalam ceritanya ya, Mbak Tia. Ya. Terus terang Rusdi belum pernah baca novelnya. Masa? Iya, aku cuman kasih logline doang sama bayangan aku ini adalah personal dan segala macam. Ya udah akhirnya digambar sama dia gitu, Mbak. Aku boleh tanya kalau ini tuh cerita apa Panggil Aku Mama ini memang fiktif atau based on true story atau Mbak Tia gabung atau bagaimana? Ini kebetulan memang penggabungan. Ada yang beberapa peristiwa yang aku alami sendiri. Karena kan perjalanan hidup selama 40 tahun tidak sebentar toh, gitu kan. Jadi ada yang lama, ada yang saya memang ngalamin sendiri, ada yang saya memang benar-benar, oh iya ya gimana ya rasanya kalau jadi dia gitu. Jadi sekitar 60% itu fiksi, 40%-nya fakta. Gitu. Oke. Dan pemainnya banyak atau tadi saya lihat tokoh-tokoh kuncinya ada namanya Tiara, ada beberapa nama lagi juga ya. Itu kayaknya terpengaruh Mbak Tia apakah Tiara? Oh bukan, itu memang namanya Tiara. Soalnya nanti next novel ya insya Allah nanti ada next novel di Januari tahun depan, kita lagi persiapan. Itu nama tokohnya bukan Tiara. Oke, beda lagi ya. Oke, jadi sekarang adalah chapternya masih Tiara. Oke, iya. Kita dengar sekarang yuk Mas Rusdi ini cerita tentang ilustrasinya seperti apa, kita tonton juga. Nama saya adalah Rusdi. Saya ini seorang ilustrator dan grafis designer. Nah, Mbak Tia ini berencana mengembangkan kreativitasnya lebih jauh lagi, lebih luas lagi ke menulis novel. Novel pertamanya judulnya Panggil Aku Mama. Nah, cover novel pertamanya ini dipercayakan kepada saya. Jadi waktu itu saya ngobrol lumayan panjang sama Mbak Tia untuk cari tahu visionnya dia ini apa, requirement-nya dia apa. In this case karena Mbak Tia udah jelas maunya apa, kira-kira waktu itu mungkin udah 85% dia idenya udah fix, variasi yang saya kasih juga nggak banyak. Jadi Mbak Tia maunya cover yang menunjukkan ibu menggenggam tangan anaknya, dan anaknya agak nolak gitu, agak narik. Jadi pertanyaan obvious gue adalah sikonnya apa, dan relationship mereka apa, yang mau disorot tuh apa. Ini yang menentukan pemilihan palet warna juga. Untuk lukisan tangannya gue pakai Photoshop untuk sketsa dan untuk melukis dari awal, pemilihan warna dan lain sebagainya. Gue ambil reference tangan gue sendiri dan banyak yang harus dirubah, harus lebih soft tangannya, harus kelihatan lebih terawat dan harus kelihatan lebih halus. Tuh, untuk tangan anaknya juga sama, untuk rasio ukuran tangan kan beda banget karena maunya yang di highlight adalah relationship yang personal, sangat intimate. Gue buat shotnya itu close up, gue maunya fokus di relationship aja, dan Mbak Tia juga setuju. Jadi yang gue terapkan adalah posisinya harus asimetri, agak off center gitu, dan diagonal. Jadi title ditaruh ke kiri, terus kita nih panelnya akan ngikutin tangan ibunya turun ke si testimoni, baru ngikutin tangan anaknya turun ke namanya Mbak Tia. Dan untuk warna gue akhirnya limit paletnya di antara merah agak kebiruan, merah yang cool, sampai merah hangat, merah ada orange-nya sedikit, dan fungsinya untuk framing dan menyatukan objek-objek yang ada di halaman tersebut. Karena Mbak Tia udah ada ide yang kuat dari awal, kita bisa ekspor pengembangan karakterisasi dari ide tersebut, dan Mbak Tia juga komunikasinya asik, seru orangnya. Jadi kalau ada ide yang menurut gua nggak works, dia
uh, dia nerima gitu. Maksudnya kalau nggak work secara visual, gue ngomongnya bebas aja dan dia nerima. Dan kalau ada ide gue yang kurang pas sama dia juga, gue ngomongnya juga enak gitu. Kita juga ngerti bahwa kita bisa selalu saling belajar dan grow bersama demi berkarya. Gitu. You don't grow if you're not challenged. Which is why I think also which is why she wants to write, because she already is an accomplished musician and well-respected musician. So I'd like to say thank you very much for the opportunity, Batia. Thank you. Semoga proses kreatifnya lancar dan Batia terus berkembang dan hasil-hasil karya selalu sukses diterima masyarakat. All the best. Maklum tadi ada bahasa Inggrisnya, emang beliau Londo. Londo campuran. Londo campuran. Oke. Nah, jadi tentang bukunya nih Mbak ya. Mulai perdana dimunculkan ke publik itu 6 Mei. Ada tanggal khusus atau memang dipilihkan seperti ini atau begini? Oke, jadi sebenarnya begitu sudah proofread dari penerbit Stiletto, kita memang sudah menentukan tanggal launching. Begitu menentukan tanggal launching, aku memang cepat-cepat sih bikin kayak countdown to pre-order gitu kan. 8 hari menuju, 7 hari, sampai sehari menuju gitu. Nah, di situ kita juga nyari-nyari hashtag. Akhirnya hashtag yang dapat adalah Panggil Aku Mama, terus novel Panggil Aku Mama, terus sama Stiletto Indie Book, terus kalau nggak salah ada Tia Subiakto juga deh gitu. Kayaknya 4 itu, sama novel baru 5 itu. Itu aja sih, kita main di situ aja. Cuman seiring berjalannya waktu, lama-lama kalau hashtag emang suka menggoda iman ya Mbak ya. Yeah. Jadi suka nambah-nambahin sendiri. Gitu. Jadi ya apa namanya? Panggil Aku Mama. Secara judul udah catchy banget, Panggil Aku Mama. Jadi kayak pasti gampang banget diingat orang juga Mbak Tia. Iya. Oh ya, judul ini Mbak, ini sumbangsih dari suami saya sebenarnya, dari Mas Agil. Jadi Mas Agil tuh bener-bener yang ya udah awalnya tadinya bukan Panggil Aku Mama gitu. Cuman Mas Agil bilang, ribet amat sih ini judul. Udah Panggil Aku Mama aja. Ya udah, sebagai istri yang baik manut suami ya. Benar. Dan kadang-kadang yang nggak terlalu dipikirin malah jadi gitu kan. Maksudnya betul. Sesuai gitu. Oke, kita lihat ada video lagi nih. Ini pasti lebih ke arah ini pas launching sebenarnya. Ini video pas launching. Aku keluarin 2 video. Oke, sobat milenial, let's go. Mbak, mau tanya dong, itu lagunya kamu yang bikin ya pasti? Iya. Siapa yang merinding? Yang merinding tunjuk tangan. Di sini ada kan raise hand. Kelakuan, saya tuh merinding loh. Tuh, raise hand. Ada raise hand tuh Mbak. Merinding loh, agak langsung berkaca-kaca gitu. Tuh kan, emang kelakuan nih. Iya, aku bikinnya seminggu sih Mbak. Jadi memang
bikinnya seminggu karena kan nyocokin sama ada kalimat testimoni yang mesti masuk, ada yang oh ini nggak usah gitu kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar bikin depannya dulu. Jadi tengah ke belakang tuh testimoni diatur-atur dulu segala macam. Udah begitu selesai, ya udah disesuaikan. Merinding dan berkaca-kaca. Emang ya pengalaman itu nggak bohong. Berapa puluh tahun di dunia musik sekarang bikin sesuatu yang bisa bikin dikemas dengan baik, udah kelar emang itu. Alhamdulillah. Iya, langsung berkaca-kaca loh. Ini harus banget semuanya. Langsung kita abis ini akan bedah novel juga. Tapi aku mau menyelesaikan beberapa poin dari PowerPoint ini. Abis itu kita akan mulai ngobrol. Mungkin di jam 5 pas ya. Ini ada 10 menit lagi. Udah banyak banget Mbak yang dari tadi tangtung-tangtung ini pada mau nanya-nanya. Tapi hold on dulu. Karena ada beberapa yang harus diselesaikan dulu. Termasuk testimonial sama bukunya. Kamu cantik ya? I love you so much. And I want you to be my wife. Hah? Kisahnya Bounty sama Tiara. Coba itu ceritain dikit Mbak, teaser dikit. Oke, ini sebenarnya jalan dari babnya pasti. Iya, itu sebenarnya kalau nanti semua sudah pada membaca Panggil Aku Mama, ini sebenarnya di chapter 1 sih. Pertama kali Tiara, ya perempuannya nama Tiara, laki-lakinya namanya Bounty. Bounty yang ngejar-ngejar Tiara banget, dan di hari itu dia dilamar gitu. Jadi sepulang kerja itu dia cuma dilamar di video call aja. Gitu. Dan ini based on my true story sih sebenarnya. OMG! Oke, ini lucu, ini ini seru. Coba deh, yang nggak join di sini rugi banget karena kapan lagi Mbak Tia benar-benar buka-bukaan. Makanya aku udah bilang ini curhat the forum hati ke hati karena memang dari awal ini nggak hanya prestasi tapi juga curhat online. Oke. Oke deh. Kata Pak Sahabat nih ya tentang novel Panggil Aku Mama. Aku kayaknya melihat beberapa nama-nama tadi yang familiar banget di awal tadi kita lihat di video, tapi ini ada video yang lebih menggambarkan mungkin ya Mbak ya? Iya, betul. Dari siapa? Kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Tika Rusono. Mau kasih sedikit testimoni tentang bukunya Tia yang baru, yaitu Panggil Aku Mama. Tia sebagai film scorer, music scorer, tentunya banyak pengalaman ya dalam mengelola berbagai cerita dari film. Dan kalau tiba-tiba sampai ada ide untuk kemudian dibukuin, dibuat buku, buat saya luar biasa banget ya. Nah, buku Panggil Aku Mama ini sendiri kalau menurut saya amat sangat, yang saya tulis sendiri, profound and beautiful. Profound di sini maksudnya dalam lah ya, dalam, dan kebetulan saya juga sering ketemu situasi seperti ini di konseling saya gitu ya. Rasanya kalau dibuat film seru juga sih. Buku ini banyak banget ngajarin tentang kehidupan, terutama pasangan yang bercerai ya, dan terutama mereka yang menjadi anak pasangan yang bercerai. So cepat beli bukunya, baca detail baris per baris ya, dan dihayati goncangan dari psikologi para pemeran yang ada di buku. Dan pastinya saya menunggu sequel si buku Tia ya, dan kalau sekarang judulnya Panggil Aku Mama, mungkin yang kedua Panggil Aku Papa kali ya. So well done, and I enjoy the book, I enjoy the mystery ya, dan mudah-mudahan Tia akan doyan terus untuk nulis buku. So all the best. Dan para pemirsa, para pembaca, jangan lupa nambah koleksi bukunya dengan buku Panggil Aku Mama. Well done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke. Ini ya. Ini yang terakhir. Janji ini video yang paling terakhir. Habis ini kita tanya jawab. Ya, habis ini kita tanya jawab ya. Tapi nggak apa-apa, kita sangat terhibur juga dengan musiknya, lagi-lagi scoringnya. Wah, Mbak Tia nih memang. Kalau ini aku memang ambil langsung dari Instagramnya Mas Hanung. Barusan dapat novel karya Tia Subiakto sendiri.
Dari siapa ini? Dari Tia sendiri. Luar biasa, kita mengenalnya Mbak Tia ini sebagai musisi dan sekarang menulis novel dan diberikan kepada saya di hari lebaran ini, sebuah hadiah lebaran yang luar biasa, dan ada tulisannya, teruntuk temanku, kakakku, soulmateku bertengkar. Berkarya maksudnya. Sahabat sejatiku Hanum Bramio, terima kasih atas semua pengetahuan yang diberikan. Aduh ya Allah, terharu sekali. Saya nggak ngasih pengetahuan apa-apa, saya justru ngasih kerepotan. Terima kasih ya Tia, terus berkarya. Saya akan baca novelnya, dan teman-teman semuanya please baca novel ini. Judulnya Panggil Aku Mama. Nice. Udah deh, selesai kan? Barusan dapat novel karya Tia Subiakto. Tunggu ya. Siapa ini? Dari Tia sendiri. Luar biasa, kita mengenalnya Mbak Tia ini sebagai musisi dan sekarang menulis novel dan diberikan kepada saya di hari lebaran ini, sebuah hadiah lebaran. Dan ada tulisannya, teruntuk temanku, kakakku, soulmateku bertengkar. Berkarya maksudnya. Sahabat sejatiku Hanum Bramio. Ya, sudah. Kita sekarang ngobrol-ngobrol ya Mbak, udah banyak banget nih yang masuk nih ya. Oke. Wow, kita manjatin. Tenang aja teman-teman semua, sobat milenial yang udah nanya, kita akan jawab satu-satu. Sebelumnya boleh tepuk tangan dong buat Mbak Tia dan presentasinya, Masya Allah luar biasa, tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, oke, kita mulai ya. Dari Mbak Rika dulu yang pertama, gimana sih Mbak pressure-nya, deadlines, kalau misalnya komposer film itu gimana kesehariannya, terus manage-nya gimana, saingannya Tia 70, mantep deh, ini yang pas tadi yang di 34 gitu. Oh iya. Kita Berarti dari ya. Mbak Rika. Oke, jadi kalau untuk bikin musik film memang ada deadline sendiri. Biasanya paling cepat itu pada waktu itu saya dimintanya sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan gitu. Pada waktu keadaan masih normal ya, belum pandemi. Di 1 bulan 1,5 bulan itu saya sudah harus perfect gitu. Kadang-kadang juga ya nggak jarang sih film-film Indonesia itu memakan waktu 3 minggu, 2 minggu paling cepat untuk musik filmnya. Buat saya sendiri itu udah nggak bisa dihitung karena begitu pas once saya masuk studio untuk satu proyek film ini misalnya, itu saya harus benar-benar konsentrasi penuh dari pagi sampai pagi lagi gitu. Sampai anak saya tuh bingung gitu. Dia bangun tidur terus udah gitu mau berangkat sekolah, kok mama masih bangun? Iya. Udah tidur kayak gitu-gitu tuh. Itu anak-anakku tapi awalnya begitu tapi lama-lama udah terbiasa dengan kinerja mamanya yang kayak gitu, udah biasa. Terus ngebiasain juga ngomong sama anak-anak. Anak-anak, mama lagi ngerjain film yang ini ya. Terus aku ceritain, kalau yang ini aku minta bantuan Om Yuri untuk musik kontraktornya, untuk bikin orkesnya gitu. Jadi nanti mama, ya aku ceritain, aku dikirim langsung ke Moskow atau aku memang remote recording gitu. Itu aku ceritain semua. Kadang-kadang juga kalau lagi ada proses, misalnya proses aku lebih berani untuk nemenin mereka tuh di proses post ya gitu. Jadi aku minta mereka temenin. Ini loh Kak, ini loh Neng gitu. Terutama anak saya perempuan tuh senang musik dan senang musik film juga gitu. Kepengen kayak mamahnya katanya. Terus jadi saya udah mulai coba pelan-pelan. Bahkan waktu Pak Soekarno kan ada beberapa Q itu maksudnya musik komposisi gitu, yang memang direkam di sini. Karena anak saya itu pemain biola, jadi dia waktu itu mainin biola 2 gitu, untuk Soekarno. Jadi bareng-bareng section gitu. Ya aku kasih not balok, nih Neng, pelajarin dulu Neng, gitu. Udah, terus ditemenin sama satu senior, udah bisa. Gitu. Jadi benar-benar satu film itu Mbak Tia semua yang nge-lead dari awal film, scoringnya sampai akhir film? Iya. Dari awal sampai akhir aku semua. Timnya berapa orang, Mbak? Tergantung, Mbak. Kadang-kadang aku bisa bekerja sendiri, kadang-kadang aku bisa bekerjanya by team. Nah, kalau by team itu, kalau misalnya lagi diharuskan untuk live gitu.
Karena kalau untuk misalnya nih cepet-cepetan waktu, itu kan nggak mungkin ya kayak aku mesti manggil tim dan segala macam. Semakin banyak orang yang dipanggil, it takes time gitu. Karena kita nggak pernah tahu kapasitas masing-masing orang tuh bekerjanya berapa lama. Gitu. Nah, kalau misalnya memang diperlukan, aku kerja sendiri, aku benar-benar yang nutup studio, nggak terima tamu siapa-siapa, ya udah tetap aja konsentrasi di situ gitu. Kayak gitu. Aku mau tanya satu pertanyaan sebelum kita berjawab yang lain ya. Ini kan sekarang udah masanya lagi pandemi seperti ini. Apakah masih berkarya dari sisi musikal Mbak, atau masih mengerjakan scoring film, ataupun yang mungkin yang terpending masih ada atau gimana Mbak sekarang? Ya, so far masih ada. Kemarin baru selesai 1 film. Sisanya tinggal 2 film lagi. Jadi ada 1 film yang hampir hampir selesai, tinggal 2 hari lagi. Yang 1 baru mulai. Jadi ada 2 film yang itu. Jadi tetap bisa berkarya ya, tetap di rumah, tetap produktif. Oke, kita manjatin lagi nih sekarang. Oke, wah harus PO nih. Nah, boleh Mbak diceritain PO-nya gimana untuk tadi panggil? Oh, boleh banget. Coba ya, aku coba bentar. Kayaknya ada notes-nya di sini, bisa diklik link-nya langsung. Tunggu sebentar ya. Taruh di grup chat juga bisa Mbak untuk di link-nya. Iya, makanya aku lagi coba cari dulu. Soalnya ini ada catatan zakat fitrah segala macam. Ibu-ibu ya? Mak banget ya. Oh, balik ya. Kegabung sama belanjaan. Tunggu sebentar ya. Mungkin selagi aku cari, mungkin Mbak bisa bertanya yang lain kali ya. Nah, gimana sih ini dapat idenya dari musik-musik ini tuh gimana menentukan musik yang tepat, lalu juga sesuaikan dengan babak mungkin. Nanti apakah panggil aku Mama akan ada e-book-nya? Oh, oke. Jadi, sebentar, aku taruh ini di chat berarti ya. Di chat ya Mbak tadi ya. Ini untuk link pemesanannya. Oke, Sobat Millennials bisa dicek ya nanti buruan langsung PO, dan kalau misalnya mau pesen langsung diklik tuh dari Mbak Tia. Tadi kita balik lagi pertanyaan dari Mbak Rika, gimana caranya menentukan musik yang tepat di saat yang tepat? Oke, kalau untuk musik film semuanya itu memang tergantung konsep. Jadi konsep ceritanya seperti apa, dan itu aku baru tahu setelah film di tahun 2018-2019 aku baru tahu. Yaitu baru tahunya esensi dari film itu adalah cerita. Jadi kita itu harus bisa mengalirkan cerita dengan baik gitu. Kalau selama bertahun-tahun itu ya mungkin seperti biasa, mungkin seperti penata musik film pada umumnya gitu. Tidak lebih konsen kepada cerita, tapi lebih konsen kepada spesialisasi untuk memperindah musik gitu. Dan ternyata begitu pas aku balik konsep pemikirannya, tahun 2009 aku ngerjain Habibie Ainun 3, aku berkonsentrasi ke cerita. Jadi udah deh, terserah produsernya mau ngomong apa, tapi ini pengadeganan nggak butuh musik gitu aku bilang. Udah ya, nggak usah maksa ya, aku bilang gitu sama produser ya. Atau udah ya, di sini butuh musik, musiknya mesti rada gede karena ini memang harus di enhance dramatiknya. Nah, itu menjadi konsep sebagai added value. Nah, konsepnya itu kalau dari teknik bisa bermacam-macam. Ada yang cuma rhythm section doang, solo instrumen aja, nanti tiba-tiba ada string section, kemudian ada family orkestra yang lain, kayak gitu-gitu sih. Itu. Jadi benar-benar musik itu memperkuat adegan tiap adegan ya. Jadi kayak lebih dramatis, lebih menjiwai itu dari musiknya sendiri. Iya, betul. Oke, nah ada yang nanya tentang bukunya. Akan adakah buku ini jadi e-book? Panggil aku. Iya, setahu saya ada. Jadi menurut penerbit bakalan ada di Google Play, Google Play Book ya, Google Play Book ya. Kita kalau mau tahu perkembangan tentang bukunya ataupun hal-hal lain yang bisa kita kepoin di mana, Mbak? Ada satu portal kah ataupun Instagramnya atau gimana? Oh, bisa kalau perkembangan yang benar-benar berkembang sekali, itu pasti bisanya di Instagram saya. Ini aku tulis. Boleh langsung di-follow juga. Tadi aku udah follow juga, dan ada beberapa kayak sequel gitu ya Mbak, tadi potongan-potongan.
Itu kayak, aduh, kok udah sih gitu. Nah itu harus langsung beli bukunya berarti. Iya, ini ada 2 Instagram. Nah, kalau Stiletto Indie Book ini penerbitnya. Kalau Subiakto Tia Syahriar, ya saya. Gitu. Jadi tinggal di-follow aja. Banyak banget story. Oh, ada lagi satu lagi. Ini yang lebih lengkap lagi sebenarnya. Bentar. Aku cek di... Maklum, udah mau tua ya, jadi begini. Tetap update. Tetap update, tapi agak lupa-lupa begitu. Panggil aku Mama Novel. Panggil aku Mama Novel. Nah, di sini lengkap cerita dari awal kenapa ada panggil aku Mama ini, terus sejarahnya kenapa yang selama ini aku jadi penata musik dan tiba-tiba kok jadi nulis cerita, kok nulis novel, kok nulis skenario kayak gitu. Launchingnya udah ada eventnya gitu atau gimana Mbak? Atau nanti mungkin dijadwalkan setelah keadaan lebih bersahabat? Oke, jadi memang untuk launchingnya sendiri karena pandemi kemarin launchingnya secara online gitu. Memang aku akui sih it's very hard for me karena seharusnya kita bisa bertatap muka langsung book signing gitu atau biasanya. Iya benar. Ya. Tapi karena ini memang sistemnya begitu ya sudahlah aku menuruti aja kemauan penerbit. Nah next kalau sudah keadaan sudah baik, aku mau berencana book signing tour gitu. Iya. Mungkin karena selama ini kita di rumah aja. Kalau aku ada kesempatan studio aja segala macam. Pengen jalan-jalan sekali-sekali boleh Mbak Citra. Boleh dong. Nanti kita bikin sendiri ya. Nanti yang sama teman-teman Rumah Milenial sih kita mungkin bisa bikin di beberapa tempat. Karena juga Rumah Milenial ada di berbagai kota juga dan juga di kampus-kampus juga kita punya networknya. Siapa tahu kita bisa kolaborasi ke depannya ya Mbak ya. Oh, boleh banget. Boleh banget. Sama tempat aku juga bisa ada di House of Perempuan. Oke. Next ya. Ini ada yang minta sharing caranya gimana sih untuk mulai menulis. Aku nih bingung mulai dari mana. Udah mulai nulis tapi akhirnya jadinya nggak produktif karena itu nulis 7 tahun yang lalu dan kebuang ataupun kediem gitu aja. Oke. Gimana tuh? Ada dari Edita. Ada. Jadi aku tuh sebenarnya hobi nulis itu semenjak tahun 2013. Kebetulan waktu SD itu juga senang menulis gitu. Tapi nggak pernah tahu, orang tua nggak pernah tahu kalau aku tuh sebenarnya senang nulis gitu. Senangnya biasanya taunya senangnya nulis not balok kan. Tiba-tiba begitu pas aku ada satu idea perasaan ya, yang tiba-tiba aku dapat feel-nya aja, aku langsung tulis. Aku biasanya nulis pakai handphone gitu. Nulis lelaki hebatku, kamu begini itu aku tulis semua tuh, perasaan-perasaan dan segala macam. Itu lelaki hebatku aja itu udah dari tahun 2010 apa 2012 2013 lah itu, pokoknya umurnya juga udah tua itu tulisan. Akhirnya begitu ada Wattpad pun aku juga akhirnya ngumpulin artikel-artikel itu. Aku kumpulin di Wattpad, judulnya Jejak Kegalauan. Jadi nggak apa-apa, beneran. Karena memang dari galau bisa jadi cerita. Jadi kegalauan selama ini meninggalkan jejak-jejak yang ternyata wah lucu juga nih kalau di-share nih gitu. Kayak gitu sih. Ini menjawab juga pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Saskia. Gimana caranya konsisten dalam menulis? Karena kalau lagi nulis tuh kadang-kadang kepikiran tema yang satu lagi. Jadi tuh kan banyak yang kayak akhirnya kita pengen nulis A, jadi nulis B. Nah itu ada tips nggak? Mungkin kayak tadi nulis dulu di handphone, lalu kalau ada kepikiran apa lagi ditulis lagi, kayak gitu kali Mbak. Tapi kalau temanya beda-beda terus, gimana nih cara cari benang merahnya? Nggak apa-apa, ditulis aja. Jadi kalau aku diajarin sama suamiku, itu ilmunya ilmu seputaran. Jadi kalau kita ngerasa feel misalnya tema A gitu, merasa sedih yang mendalam, langsung tulis. Jadi langsung tulis atau langsung ya udah dibaca-baca dulu aja, maksudnya diomongin aja dulu kalau emang biasa ngomongin, atau ditulis kalau memang langsung tulis aja gitu. Terus nanti disimpan. Nah, kalau misalnya ada lagi misalnya ngerasain feel-nya apa, tulis lagi. Aku juga nulisnya nggak yang keseluruhan cerita jeng gitu, awalnya nggak gitu. Jadi awalnya ada beberapa kalimat-kalimat yang menyangkut, misalnya aku mau ngomongin tema ibu dan anak. Terus ada beberapa kalimat yang menyangkut di hati aku, yang aku harus tulis, aku tulis gitu.
Yang penting ada feel menulislah. Gitu. Yep. Karena itu nanti karena itulah itu berkarya secara sepenuh hati. Gitu. Berkembangnya dari situ ya. Oke, next Mbak. Ada saran nggak Mbak untuk orang yang non-akademis dari sekolah musik bisa bergabung ke orkestra? Oh, oke. Kalau untuk orkestra, kalau saya kan memang secara eventually, sebenarnya yang requirement-nya yang paling utama untuk orkes adalah kita harus bisa membaca not balok. Karena bagaimanapun mau nggak mau orkes itu kan bersama-sama satu tim bermain musik bersama diiringin dipimpin oleh satu konduktor. Satu konduktor itu akan megang satu buku besar namanya score. Score itu isinya semua instrumen. Jadi mau nggak mau membaca not balok it's very very recommended kalau memang mau masuk orkestra. Yang kedua, penguasaan instrumentasi dengan baik. Yang ketiga, bagaimana caranya memberikan feel di lagu itu gitu. Nah, itu memang requirement. Tapi requirement utama adalah yaitu bisa baca not balok gitu. Jadi misalnya, kalau misalnya kita nggak sekolah di jurusan musik, paling nggak kita mengetahui ilmu dasar itu dan juga punya kemampuan musiknya, itu bisa ya nanti ada chance untuk bergabung di orkestrasi. Oke, tadi aku belum nyapa, tadi ada yang datang juga dari Wijna dari Jakarta, lalu ada, banyak banget ini, kita masuk lagi ke jadi ikutan throwback Mbak, dulu suka banget cerpen sama naskah drama, jadi throwback nih itu dari Edita. Lalu ada dari Mbak Nabila, keren banget Mbak Tia, aku juga scriptwriter film indie. Alhamdulillah. Nah, mungkin ada cerita juga kali Mbak antara film indie dan juga film yang mungkin major gitu, bedanya apa dalam sisi penulisan atau dari sisi scoring, atau Mbak pernah membuat film indie musikalitasnya, pernah Mbak bikin nggak scoringnya? Pernah punya pengalaman nggak? Oke, sebenarnya kalau untuk di treatment sama aja, tergantung cerita. Tapi bedanya kalau misalnya film major itu dia cenderung sifatnya lebih komersial. Jadi lebih komersial itu maksudnya apa? Lebih kira-kira musik ini akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, kalau indie itu memang benar-benar kita berjuang sendiri dengan tema sendiri, terus udah gitu idealisme sendiri, kemudian ya udah musiknya ya berarti kan memang mesti sendiri di luar dari pasar, tapi memang ada marketnya. Dan memang komunitas film indie itu di seluruh Indonesia tuh udah banyak banget gitu. Kalau nggak salah teman saya, sahabat saya juga, sutradara Mas Arya Kusumadewa, itu juga cerita bahwa dia itu benar-benar punya list komunitas indie dari Sabang sampai Merauke, dan itu banyak sekali. Dan itu memang kita harus dukung sebagai regenerasi perfilman. Filmnya juga udah banyak kan, Mbak? Maksudnya di seluruh dunia pun juga sudah mulai mengapresiasi film-film indie. Iya. Bahkan kalau nggak salah ada festivalnya sih, Mbak. Kalau memang pada rajin ngikutin sih, coba aja di search. Industri kreatif itu menarik banget karena memang musik, film, tulisan semuanya kan bersinambungan gitu ya. Jadi memang itu ranah yang sangat menarik untuk terus kita gali. Dan memang boleh sobat milenial di sini masih pengen punya kegiatan nulis, pengen bikin film, pengen bikin buku, terus dieksplor karena kita nggak pernah tahu di umur berapa atau selama kita masih produktif kita bisa mengeluarkan karya-karya baru tersebut. Betul. Oke, Mbak Tia, aku mau nanya dong dari Mbak Dewi, gimana kiat-kiat mendeliver ide dari cerita kita ke bentuknya tulisan, entah artikel atau sejenisnya, biar runut dan juga jujur. Karena agak sulit ya menjadikan tulisan yang sistematis, yang jelas kronologisnya. Aku malah takutnya cuma kayak ngobrol dan kayak jadi sakit mental karena cuma ngobrol sama kaca. Karena ya itu dia, mungkin hanya kayak di otak tapi nggak keluar gitu, Mbak. Mungkin maksud dari Mbak. Iya. Oke. Itu memang sebenarnya ada dua cara. Jadi yang pertama yang seperti aku bilang, ilmu seputaran. Jadi kalau misalnya ada dialog apa yang udah nongol di kepala, tulis aja. Yang kedua, nanti kita cocokin aja sama alur. Aku tuh soalnya senangnya bolak-balik kan, seharusnya penulisan itu kan ada beberapa steps gitu. Yang pertama kita menentukan logline. Habis menentukan logline, kita menentukan dramatic question. Habis itu kita bagi alur menjadi 3 babak, act 1, act 2, act 3. Dan kemudian
itu ada sequence-sequence-nya tuh. Kalau nggak salah satu film lagi, satu cerita harusnya 8 sequence. Nah, kalau saya emang ada dialog yang, aduh ini keren nih, cetet, udah gitu kita lihat lagi alurnya. Aku tuh paling senang ngegambar bagan. Jadi oke, ini act 1 ini ceritanya tentang apa, act 2 ceritanya tentang apa, act 3 ceritanya tentang apa. Nah, itu dipasang-pasang aja kayak puzzle gitu. Abis itu nanti pasti akan ada ide lagi yang tiba-tiba bisa nulis seputaran lagi gitu. Itu sih saran dari aku. Dan ada kan 85% dari kita nih, nanti kan setelah itu juga ada editor yang bantu ya Mbak ya, untuk kayak finding the missing pieces, ataupun kayak untuk memperbaiki lagi bagan-perbagannya. Jadi jangan takut, pokoknya ditulis dulu, dan nggak akan juga jadi, nggak ada ruginya, karena kan emang itu keluar dari hati, jujur, dan kalian tulis sendiri juga, walaupun belum ada yang konsumsi, tapi ditulis untuk bikin lega lah. Betul sekali. Nah, ada yang saya juga, Mbak Tia, kenapa tokoh utamanya perempuan di buku Panggil Aku? Oke. Kenapa tokohnya perempuan? Perempuan itu selalu seksi untuk dikupas. Seksinya itu karena sebenarnya dari kodrat wanita itu adalah untuk melahirkan, ya kan? Dia memang sifatnya melahirkan, dia sifatnya memang lebih emosional, dia memang sifatnya lebih di bawah laki-laki. Kalau dari kodratnya kan memang laki-laki yang pemimpin, bukan perempuan gitu. Tapi ini memang sangat seksi ketika seorang perempuan itu dikupas secara opositnya. Tiba-tiba perempuan itu menjadi mandiri, tiba-tiba perempuan itu memang menjadi tegar dengan perjalanan hidupnya gitu. Nah, mungkin memang banyak yang mengalami hidup yang biasa-biasa saja. Maksudnya seperti pada waktu sebelum menikah sudah mengalami hal-hal yang membahagiakan dan menikah sekali seumur hidup. Kebetulan aku menjadi satu perempuan yang dikasih jalan yang beda. 2 kali bercerai dan 3 kali menikah. Buat orang-orang mungkin akan, ini perempuan apaan sih? Cuman kan mereka tidak tahu gitu. Di balik itu ada apa saja peristiwanya, misalnya gitu. Nah, demikian juga dengan Tiara. Tapi Tiara di sini nggak aku kasih tahu nikah 3 kali, nggak. Nanti dibaca aja kalau penasaran dah. Jadi sendiri ya yang dihadapi oleh tokoh Tiara ini ya, yang pastinya bisa relate dengan kehidupan kita nih perempuan, ataupun juga mungkin nanti di situ lawan mainnya adalah si Bounty tadi ya Mbak. Ya, dan ini juga sebenarnya novel Panggil Aku Mama ini juga inspired dari anak-anakku. Jadi karena mereka juga, ya mau nggak mau kita harus bilang anak-anakku adalah korban perceraian gitu. Jadi saya berusaha menggambarkan hal itu melalui novel gitu. Itu sih. Makin penasaran ya. Wow, aku lanjutin lagi karena masih ada waktu, kita masih bisa jawabin nih yang pada tanya tadi. Mbak Tia di awal cerita tadi Mbak Tia nggak didukung menjadi penata musik oleh keluarga atau orang tua. Akhirnya gimana bisa terwujud padahal di awal tidak dapat dukungan? Oke. Sebenarnya ayah saya adalah seorang pemimpin perusahaan periklanan, advertising agency. Dulu namanya Hotline. Hotline itu dulu top 10 agency di Indonesia. Nah, mungkin karena ayah saya itu lebih kepada ya udah pokoknya anak-anak aku ajarin komunikasi gitu. Jadi kita semua memang di-drill juga tentang ilmu komunikasi. Walaupun memang untuk di musik kita didukung. Aku sama adik-adikku tuh bertiga benar-benar yang musik semua. Kebetulan adikku namanya Dion Subiakto, dia adalah pemain drum. Ada satu lagi Sati Subiakto yang tadi jadi Tiara. Itu dia pemain piano, main keyboard, tapi memang dia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, kita itu sebenarnya aku nggak tahu tentang yang dua, tapi kalau aku tuh dari hatiku aku tuh kepengen jadi penata musik film setelah ngelihat John Williams waktu itu kalau nggak salah ngondak di film E.T. Jadi ada behind the scene-nya, terus aku lihat gitu. Dan aku cuma bilang sama papa mamaku, Mas, someday I'm gonna be like him. Nah, tahun berjalan, begitu pas tahun 90-an dunia film mati suri, terus papaku bilang, kamu masih mau mimpi jadi penata musik film?
kan udah mati suri loh nih, gitu. Mending kamu ke iklan aja, mending kamu belajar komunikasi, yang which is, loh, tadi dulu, aku tuh kepengen ke Berkeley, aku tuh kepengen belajar film scoring, aku pengen belajar orkestrasi yang benar, kayak gitu-gitu. Itu ternyata memang ya, somehow karena aku perempuan, gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa berkarya ya Mbak. Buktinya kan Mbak juga Oh, bukan berarti itu. Jadi memang walaupun orang tua sempat ada melarang, tapi aku itu orangnya senang tantangan. Jadi I love challenge. Begitu papaku bilang, kamu nggak mungkin jadi penata musik film, aku jabanin gitu. Dan ternyata kesempatannya ada, alhamdulillah. Yang kalau sekarang di milenial itu kita sebutnya balas dengan karya, Mbak. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang nggak bisa, kita balas dengan karya aja. Bukan lagi balas dengan gibah-gibah, balas dengan karya, biar orang nanti akan menilai dengan karyanya yang berbicara. Betul, itu yang terbaik. Itu yang terbaik memang. Iya. Ini menyambung lagi sama pertanyaan berikutnya. Motivasi apa yang begitu kuat untuk berani menjadi wanita di belakang layar? Yang menjadi kontribusi banyaknya film di Indonesia saat ini. Jadi Mbak, motivasi utamanya itu sebetulnya apa? Selain tadi passion yang membara yang tadi Mbak ceritain. Oke, jadi motivasi aku yang lain adalah berusaha untuk konsisten karena kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi ada kesempatan, selain ada kesempatan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun yang terbaik hari ini belum tentu yang menjadi yang terbaik untuk besok. Tapi kesempatan itu nggak pernah datang 2 kali dan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau misalnya ternyata ada kesempatan kedua, berarti ya Tuhan sayang sama kita untuk bisa lebih mendevelop diri kita sendiri, begitu. Yang penting adalah memanfaatkan hari ini dengan baik ya, karena kan seperti kita tahu besok itu masih hadiah yang kita juga belum tahu seperti apa. Nah kalau misalnya tadi udah di dunia musik dan juga di dunia film, itu gimana sih Mbak prosesnya dari awalnya tawaran musik film itu, apakah ada seleksinya, lalu juga prosesnya kayak apa? Tadi kan sempat ada pitching, atau seperti itu ya, mungkin dari informasi dari teman-teman ataupun dari lingkungan perfilman, apa yang menjadi parameternya untuk sampai akhirnya terpilih? Kalau Mbak Tia. Oke. Jadi waktu ini berarti kembali lagi ke cerita waktu aku terima Sang Dewi gitu. Kalau Sang Dewi itu memang kebetulan dari koneksi. Jadi waktu itu pertama kali aku membangun studio sendiri itu di daerah Prapanca. Dia itu memang apa ya, kayak ruko perkantoran, tapi perkantoran yang ya kelasnya menengah ke bawah lah gitu. Terus udah gitu kebetulan studio aku tuh di bawah. Jadi dia tuh kayak basement gitu ya Mbak kalau nggak salah. Nah di sebelahnya aja sampai ada biawak karena sebelahnya sungai. Nah, serem itu ya, oke. Serem. Nah, terus udah gitu kan kita sebelah-sebelahan sama kantor. Suatu saat ada satu orang nanya, Mbak Tia tuh ini ya ngerjain musik? Iya, aku biasanya musik iklan ya, paling kalau misalnya tim song gitu. Ada sih, aku memang sempat membuat satu tim song untuk properti yang sampai sekarang dinyanyiin sama orang dan sempat jadi lagu wajib bioskop. Ya, dan terus begitu dia nanya gitu ke aku, Mbak kalau ngerjain film mau nggak? Aku langsung jawab mau gitu. Udah akhirnya direkturnya datang sendiri, terus nge-brief sendiri, udah segala macam gitu. Kayak udah didukung ya sama semesta pokoknya sampai akhirnya sini deh kalau kamu ikutan. Maaf ya anakku baru Halo. Oke. Kita bahas lagi tentang proses pembuatan musik. Sekarang ini kan musiknya udah bentuknya dari digital semua. Tadi Mbak juga bilang kalau kita bisa nge-take ataupun bisa rekaman, teman-teman yang lain ada di Moskow, mungkin string section-nya semua ada di Moskow, tapi bisa dilakukan secara online. Apakah itu memang trennya udah seperti itu, dan apakah kita sebagai musisinya sudah memang harus beralih menuju software untuk membuat musik? Oke, jadi kalau untuk Take Live itu memang sudah sekitar 7 atau 8 tahun lalu memang dilakukan oleh orkestra-orkestra di Eropa dan Amerika. Untuk kliennya memang tidak mungkin membayar travel expenses yang besar. Jadi waktu pas pengalaman aku pertama kali berangkat ke Moskow, tapi memang aku perlu tahu dulu kan, maksudnya Moskow itu seperti apa segala macam. Jadi akhirnya produsernya pada waktu itu memutuskan, oke, satu tim berangkat. Kita berangkat ber-6, kita naik pesawat, kalau nggak salah
itu lumayan. Maksudnya cost-nya itu malah lebih besar travel expenses-nya daripada bayar orkesnya gitu. Walaupun memang ada kepuasan sendiri bahwa ternyata aku sempat datang ke kompleks perfilman Hollywood-nya Eropa Timur terbesar gitu. Nah, jadi bikin lebih inspirasinya lebih dapet ya, karena lebih dapet. Dan kemudian bertemu sama musisinya langsung, terus ketemu sama musik kontraktornya langsung. Nah, jadi begitu pas film kedua, aku mau remote recording juga nggak ada masalah. Nah, sebenarnya memang lebih sempurna untuk datang ke situ langsung. Terus kalau misalnya ada yang skor yang mesti direvisi, ya direvisi aja gitu kan. Dan itu cuma waktu 5 menit aja sih untuk merevisi. Tapi kalau misalnya yang jauh gitu, akan ada kesulitan untuk controlling, tapi masih nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Aku sharing juga, kebetulan kan suamiku juga musisi Mbak. Jadi kita memang pernah melakukan take dari Budapest. Jadi sistemnya kita ngirimin dulu kayak partiturnya, nanti mereka akan kasih booking slotnya kapan, jam berapa, dan mereka akan mempelajari dari yang udah dikirim partiturnya, langsung di take. Suka nggak? Oke, kalau belum suka, di slot itu masih bisa diulang 1-2 kali, habis itu udah bungkus. Mungkin seperti itu ya kira-kira ya? Iya, memang kayak gitu. Memang seperti itu. Dan memang itu benar-benar di take-nya semua orang-orang profesional yang memang ada di negara tersebut. Jadi itu menurut pengalaman saya juga, sekarang kolaborasi across countries itu dengan kemudahan teknologi yang bisa milenial dapatkan itu sangat-sangat mempermudah kita. Jadi bisa kolaborasi dengan sesama di Indonesia ataupun di luar, itu nggak jadi masalah lagi untuk sekarang. Jadi jangan ada kata males ataupun jangan ada kata menyerah, karena semua bisa terbantukan oleh teknologi. Dulu mungkin lebih sulit ya Mbak perjalanan-perjalanan di awal, karena kan iya pastinya. Sekarang aja kayak awal tahun ini aku juga sempat ngerjain satu anime untuk Jepang. Direkturnya namanya Ryuji Masuda. Itu juga dia nggak kesini, dan pada waktu itu pas COVID memang lagi melanda Jepang. Jadi itu sekitar pertengahan Februari sampai Maret kalau nggak salah. Nah, itu pun ya pakai Zoom begini ininya presentasinya, briefnya. Terus udah gitu nanti di Windows satu lagi penerjemahnya. Kayak gitu. It's my first time yang ternyata tuh kerja di luar negeri begini ya, gampang banget. Memang kadang-kadang kita memang dituntut untuk jadi lebih kreatif di saat-saat yang memang dituntut untuk kita bisa berkarya dalam keadaan yang lebih tidak mengenakan ataupun kayak beradaptasi sama keadaan gitu ya. Iya, betul. Oke. Mbak, aku mau langsung bertanya lagi nih, lebih suka nulis cerita atau bikin musik film? Aku suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Jadi akan banyak lagi ya karya-karya dari sisi buku insya Allah ke depannya ya, dan juga dari sisi filmnya juga oke. Tadi ada yang nanya apakah buku ini akan ada versi digitalnya, jadi bisa dibeli juga untuk yang di luar Indonesia. On process ya Mbak ya? Nanti. Iya, on process. Nanti dikabarin kalau sudah masuk Google Play Book ya, kalau nggak salah gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, ada tempat spesifik nggak Mbak untuk Mbak bisa dapat inspirasi ataupun untuk bisa merangkai musik ataupun kalimat-kalimat yang adanya di buku Panggil Aku Mama? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah merasakan writer's block atau kayak bingung mau nulis apa ataupun kayak udah agak mumet atau mampet gitu di saat penulisan baik musik ataupun skrip ataupun naskah? Oke, jadi yang pertama, aku jawab dulu yang pertama ya. Sebenarnya inspirasiku di mana aja. Jadi kalau misalnya di rumah pun juga aku dapat inspirasi, di studio pun juga dapat inspirasi juga. Kadang-kadang di rumah mertua juga dapat inspirasi, jadi melipir dulu. Ntar ya Mayak melipir. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, tadi gimana Mbak pertanyaannya, sorry, yang kedua? Yang kedua, kalau Mbak pernah merasakan writer's block nggak? Atau yang writer's block? Oke, pernah. Kadang-kadang aku juga malah ngerasa ini gini, oke, ini kan dari awal sampai tengah udah jadi nih. Tiba-tiba aku tahu endingnya gitu. Jadi udah kebayang endingnya. Tulis aja ending dulu gitu kan. Udah, aku tulis endingnya. Terus gitu, bentar dulu. Dari sini ke situ gimana nyambungnya ya? Ya udah, akhirnya aku loncat lagi. Oh, begini. Ya udah. Gitu. Caranya mah begitu. Jadi jalannya ini ya, apa namanya, dinikmati aja prosesnya kali ya Mbak ya? Iya, enjoy the process.
Kalau misalnya lagi boring ataupun lagi misalnya bingung, nanti kita balik lagi aja. Oke, kita ulang lagi, kita rewind lagi mana yang bisa dipoles, mana yang masih bisa dibuang atau ditambahkan kayak gitu. Betul. Double check Kayaknya itu penting sekali. di semua bidang juga seperti itu deh. Misalnya fashion designer juga bingung ini mau ditambah lagi pola apa ya, atau misalnya ada arsitek bingung mau seperti apa. Semua pekerjaan akan ada saatnya kayak kita mampet dan bingung, tapi balik lagi kan passion akan membantu kita membuat benang merah tadi. Pasti. Nah, tadi itu pertanyaan 2 itu dari namanya adalah Rama Rizana. Saya produser PPI TV. Salam kenal ya, Mbak. Ini adalah katanya para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Semoga bisa berkolaborasi mengundang Mbak Tia ke dalam program kami. Tuh. Amin. Langsung bisa senang hati. Dengan senang hati tuh Mbak Tia sudah bisa dihubungin lewat Instagram ya Mbak mungkin atau DM? Bisa DM. Boleh Mbak Tia share emailnya untuk bisa kalau misalnya kalau email aku itu gitu ya. Emailnya untuk nanti kalau ada kerjasama ke depannya jangan lupa untuk saling mengundang. Di sini kan begitu untuk chatting seperti ini adalah yang paling penting outputnya apalagi setelah hari ini. Ya. Iya. Oke, dari Trisina. Halo Mbak, thank you for the inspiring story. Maaf mau nanya, boleh diceritakan detail turning point-nya Mbak dari esensi musik, film sebagai pendukung konsep cerita tadi. Semenjak mengenal Mas Agil dan Mas Agil menceritakan persis sekali tugas direktur apa, terus apa yang diharapkan, ekspektasi direktur sebenarnya itu apa gitu yang saya selama ini nggak pernah tahu, tapi sekarang saya jadi tahu dan akhirnya begitu nikah kita ngobrol lebih banyak, oh ternyata direktur tuh begini. Kadang-kadang kalau misalnya aku dapat musik film, terus direkturnya itu suka bingung gitu mau ngasih tahu apa gitu, aku nanya di rumah, Pak, tadi tuh si Mas ini aku nggak tahu deh itu briefnya apa ya. Bentar, kamu nge-briefnya apa? Kamu di briefnya apa? Kayak gitu. Jadi malah lebih enak. Ya udah kamu coba tanyain ini besok. Malah dicontekan gitu. Jadi memang harus benar-benar dilihat lagi ya, esensinya adalah ceritanya itu sendiri. Ceritanya, iya. Bisa sebagai komposer bisa ngarangnya dengan lebih baik juga karena kan tahu oh ini message maunya begini. Feel-nya pasti lebih dapat gitu. Iya, betul. Balik lagi setelah itu komposer itu perlu nggak punya bidang ataupun punya pengetahuan di luar musik? Boleh nggak share apa yang dilakukan sehari-hari untuk bisa update terus pengetahuannya Mbak dan bisa berkarya lebih baik? Oke, itu sangat penting sekali karena kita itu nggak cuma tahu musik, tapi kita harus punya wawasan tentang masyarakat. Musik itu adalah produk sosial. Mau nggak mau kita harus ada hubungan antar manusia. Dan untuk itu kita harus mempelajari. Saya mempelajari juga kok, based on teori McKinsey gitu, misalnya kayak generasi baby boomers XYZ itu saya pelajarin juga gitu. Jadi saya nggak asal bikin musik terus tiba-tiba pokoknya lo harus suka sama musik gue, nggak gitu juga serta-merta. Terus ada juga ilmu tentang ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu politik, ilmu ekonomi, semuanya harus dipelajarin karena suatu saat nanti misalnya kita nggak pernah tahu tiba-tiba saya dapat film tentang misalnya nih tiba-tiba tentang dropnya ekonomi dikarenakan pandemi COVID gitu. Nah, itu kan saya harus tahu feel-nya, saya harus tahu pengetahuannya. Nah, jadi kita sebagai musisi harus berwawasan luas gitu. Terus belajar karena memang kita nggak pernah tahu ya, akhirnya dari sisi kehidupan yang mana tuh jadi inspirasi juga gitu untuk karya kita. Iya, pasti. Dari Mbak Wijna, harus pesen nih, harus baca. Awalnya udah bikin hati berantakan, katanya gitu. Ya boleh langsung PO ya, bisa langsung, habis ini bisa langsung pesan. Setelah PO kira-kira berapa hari Mbak datangnya? Atau akan dicetaknya kurang lebih 10 hari kerja. Jadi mungkin minggu ketiga lah mudah-mudahan bisa. Jadi minggu ketiga dari sejak pemesanan dan konfirmasi transfer gitu. Nah, tadi ada yang dari Mbak Mia tadi yang udah dijawab. Makasih Mbak Tia, inspiring banget gitu. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa ya membuat orkestra di luar itu apa lebih bagus dari sisinya kualitasnya atau memang bagaimana perbandingan dengan kualitas orkestra yang ada di Indonesia sendiri? Oke, kalau orkestra luar negeri itu memang lebih cepat dan lebih apa ya?
lebih cepat dan lebih rapih gitu, karena memang mostly mereka pasti menerimanya para musisi-musisi konservatori gitu. Kalau di sini memang sedang membangun regenerasi yang musisi-musisinya bisa lebih baik. Bukan berarti musisi sini tidak bagus, enggak. Tapi memang dibutuhkan speed kerja yang lebih, karena mengingat misalnya nih kayak saya cuma dikasih waktu 1 bulan. Berarti kan saya memang harus benar-benar konsentrasi. Nah, untuk konsentrasi dari pembentukan musik sampai ke orkestra main aja, itu membutuhkan 1 bulan sendiri gitu. Belum lagi approval dan revisi. Nah, itu yang membuat oke, kita ngejar deadline, oke mesti cepat. Nah, itu alasannya kenapa orkestra di luar itu bisa jauh lebih rapi. Kalau pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya Mbak lagi ada berbagai macam film dalam satu kali Mas Em. pekerjaan, Ya, itu apakah di rumah kan? Kalau misalnya Mbak lagi ada satu pekerjaan yang di satu waktu ada berapa film gitu, nanti bagaimana Mbak cara pembagiannya? Kalau ada satu pekerjaan dalam satu film, maksudnya gimana Mbak? Kalau misalnya lagi satu waktu nih, tapi ada 3 film gitu atau 2 film? Gitu. Oke, ya biasanya time scheduling dan biasanya ada tim juga yang membantu saya. Misalnya film 1, film 2, film 3. Udah nggak semuanya saya mengerjakan. Karena kalau misalnya dalam sebulan 3 film, nanti saya hidupnya bagaimana nih, kasihan keluarga. Jadi kehidupan sendiri. Ya, jadi makanya itu sekarang saya sudah mulai membentuk satu tim. Timnya itu terdiri dari composers yang bisa ngapain aja. Jadi saya tinggal brief, oke, filmnya mau begini, oke, ini melodinya begini, harmoninya kesini, chordnya udah, ya udah bikin, gitu. Mungkin delegasian tugas adalah gitu. Ya, betul sekali. Jadi saya juga akhirnya menjadi produser juga gitu. Oke. Lalu berikutnya Mbak, kita ke 3 pertanyaan berikutnya sebelum kita menutup sesi, dan habis ini Mbak juga ada kalimat penutup sesi karena memang kita akan wrap up di kira-kira dalam 10 menit, 15 menit lagi. Oke. Dari Vivo 1802, Mbak apakah suka menulis puisi? Iya, saya suka menulis puisi karena puisi itu adalah ungkapan perasaan yang paling dalam sih. Makanya aku taruh di jejak kegalauan. Itu ya, salah satu tulisan-tulisannya tuh di jejak kegalauan. Kira-kira mau dibikin bukunya juga nggak? Kan ada sekarang buku-buku yang memang puisi aja, ataupun kayak karya Khalil Gibran gitu kan, semuanya puisi gitu. Oke, berarti ya sebenarnya satu puisi itu bisa menjadi artwork, bisa menjadi baca nyaring, bisa juga menjadi tiba-tiba jadi skenario, dan tiba-tiba jadi film, dan tiba-tiba jadi novel. Jadi sebenarnya intinya adalah cerita. Mau format apapun, yang penting bisa dinikmati, dan kitanya juga bisa berkreativitas dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati. Itu yang paling penting. Kalau dilihat dari trennya nih, kira-kira seperti apa sih? Maksudnya tema-tema apa? Mungkin banyak yang masih pengen coba nulis, atau kira-kira tema-tema apa yang pasaran tuh suka gitu Mbak? Mbak mungkin udah pengalaman dari film ataupun dari tulisan gitu, kira-kira tema yang tidak luput oleh waktu gitu. Oke, so far tema evergreen adalah love story, itu sudah pasti. Iya, benar, semua orang pada jatuh cinta, pada putus hati, putus cinta. Iya, tapi kalau di dunia perfilman kayaknya dari tahun kemarin yang ngetren tuh beda ya. Jadi kalau di dunia perfilman Indonesia sendiri yang paling ngetren adalah komedi. Kalau di dunia film internasional, kalau aku berkaca dari Parasit, ternyata family problem itu jadi kayak family matters, masalah keluarga itu menjadi tema besar. Oke. Gitu. Kesenjangan sosial, nah itu jadi itu idea juga, itu bisa jadi ide. Betul. Oke, ada dari Wandi. Mbak Tia, kalau komunikasi kaitan musik di luar negeri itu dengan Kementerian Pariwisata atau kementerian mana? Mbak Tia tahu nggak? Kalau aku kurang mengetahui, karena biasanya kalau Kementerian Pariwisata itu berarti kan misi kebudayaan. Kalau di kita itu tidak misi kebudayaan ya kalau untuk musik film. Kalau untuk musik film itu memang lebih kepada ya udah B2B gitu, bukan G2G gitu. Oke. Dan memang itu ya, memang kalau misalnya wawasan apa aja sih Mbak? Apakah harus update dengan
tadi Mbak makanya kan bergaul di dunia, misalnya ngobrol sama teman-teman di dunia industri film, akan ada produksi apa lagi dan sebagainya. Seperti itu mungkin ya, untuk mendapatkan insight-insight setelah ini tuh akan ada produksi apa lagi gitu ya. Betul, persis seperti itu. Oke. Ada dari Surabaya nih, dari Joanna, Mbak Tia. Menurut Mbak Tia, menulis skrip atau novel yang lebih sulit? Sebelumnya saya kangen Surabaya loh Mbak. Saya tuh paling senang rujak cingur. Surabaya memang banyak banget, ada es krimnya, ada segala macam ya. Oh, ada sinomnya segala macam. Ya. Oke, sekarang menurut aku, memang setiap orang pasti punya beda-beda persepsi mengenai kesulitan dalam menulis. Tapi buat saya menulis skrip justru lebih mudah karena selama belasan tahun mungkin kebiasaannya baca skrip dulu sebelum ngelihat offline film. Dan selama belasan tahun juga, bahkan puluhan tahun, karena kan kalau di iklan kan juga sempat ada TVC scoring, which is kalau TVC scoring itu memang ada cutting-cutting dari shot-shotnya itu kan digabung-gabungin, jadi offline editing yang memang saya bisa baca untuk editorial thinkingnya. Jadi saya lebih familiar ke skenario. Makanya waktu panggil aku Mama itu, aku memang mencoba merubah format itu melalui novelisasi, karena sebenarnya panggil aku Mama itu awalnya skenario. Oke. Begitu. Jadi tingkat kesulitannya beda-beda ya, tapi semuanya adalah beda-beda. Imajinasi dan juga memang kemampuan untuk terus berpikir kreatif gitu ya Mbak. Karena kan yang satu mencocokkan dengan apa yang kita mau sendiri, dan kita tulis sendiri kayak gitu. Betul kayak gitu. Ini ada satu pertanyaan penutup sebelum kita mengakhiri sesi, karena juga udah mau maghrib juga. Nih mungkin teman-teman di sini ada yang dari berbagai macam wilayah, tapi di Jakarta di WIB sudah hampir selesai sesinya di jam 6 pas. Nanti kita harus wrap up. Ada satu pertanyaan ya Mbak Tia dari Aji Saktianto. Mbak Tia, bagiin tipsnya dong dalam menulis skrip untuk anak-anak muda, karena memang nih Rumah Milenial tuh isinya ada yang memang masih muda, milenial, ada yang masih muda di hati juga. Jadi memang bisa Kalau saya muda pada masanya. Kita sih berhenti di 17, Mbak. Tenang aja. Oke, jadi tipsnya adalah sebenarnya sih kalau aku tuh hobinya belajar ya. Kalau misalnya Mas Aji bertanya, saya juga masih belajar. Tapi saya bisa kasih tahu sih, kalau memang mau coba cari di YouTube, ada beberapa tips-tips menulis seperti The Script Lab, itu yang selalu saya ikutin. Dan kemudian saya juga ada online course, jadi saya memang masih mengikuti online course di Michigan State University dari satu aplikasi. Itu saya belajar. Yang saya belajar adalah kalau mau menulis, sebelum mulai nulis bikinlah karakter profile juga gitu. Jadi yang pertama logline, yang kedua dramatic question, yang ketiga adalah karakter. Jadi karakter si tokoh itu mau kayak gimana? Karena itu akan mempengaruhi sekali dalam cerita gitu. Akhirnya ya udah bikin alur, mau alurnya maju, apa mau alurnya mundur, apa mau linear atau mau tidak linear gitu. Kalau di Indonesia kebanyakan yang lebih diterima kalau nggak salah setahu saya adalah yang linear, karena pastinya dengan mengikuti perasaan itu tidak boleh membebankan pikiran terlalu banyak gitu. Kalau tidak linear kan jadinya begitu. Nah, dari alur itu ya kemudian selamat menulis gitu. Alur-alur itu isinya adalah beberapa poin-poin yang mau kita sampaikan di cerita itu, poinnya mau apa aja segala macam. Tapi kalau misalnya ada dialog-dialog yang kece, yang keren, yang bisa seputuran, ya berarti ditulisnya di folder, di file yang lain gitu. Jadi baru kayak coret-coretan lah gitu. Tambal sulam ya, kayak kita lagi menjahit sesuatu aja gitu ya kira. Betul. Oke Mbak, kita sampai di closing statement. Sebelum kita membuat semuanya nih di sini harus buka kameranya karena kita mau foto bareng. Tapi ada closing statement dulu dari Mbak Tia untuk sesi hari ini yang sudah kita bungkus dengan sangat menyenangkan ya. Kita nggak terasa hampir 2 jam ngobrol ngalor ngidul dari awal perjalanan sampai hari ini, dari awal Mbak Tia mungkin masih meraba-raba sampai sekarang udah punya karya yang otentik. Ada closing statement Mbak Tia? Oke, sebenarnya closing statement saya cuma satu. Apapun keadaannya, tetaplah berkarya,
dan apapun karyanya lakukanlah dengan hati. That's it. Tepuk tangannya mana semuanya? Juga mau tepuk tangan Ya, benar loh, berkarya dalam suka dan duka. Jangan cuman pas lagi suka aja. Kadang-kadang ya tadi ya, lagi galau, lagi berduka, atau lagi ada keadaan yang memang kita nggak suka, malah jadi karya-karya ciamik datang dari ketidaknyamanan. Kira-kira gitu ya Mbak Tia? Terima kasih Sobat Milenial yang sudah join hari ini. Senang banget. Saya Citra Natasha memandu hari ini dengan sangat meriah nih, karena memang benar-benar inspiring banget hari ini kedatangannya Mbak Tia. Sekarang semuanya boleh buka yuk untuk videonya. Kameranya boleh dibuka. Kita ambil foto. Ya, langsung pada beberes jilbab, pada beberes, ada yang beberes kacamata, ada yang pakai masker. Yang lagi di luar rumah, jangan lupa untuk tetap tahu protokol memakai masker. Ya. Jangan lupa juga untuk terus keep social distancing. Oke, banyak yang belum nyalain. Mbak Melinda, Mila, Rika, Indri, Nurul, ayo kita nyalain. Oke, foto ya. 1, 2, 3. Oke, ada yang di halaman keduanya juga. Rame loh hari ini, senang. Rame banget, alhamdulillah. Aduh, terima kasih teman-teman semua sudah mau join. 1, 2, 3. Oke, nantinya kalau misalnya kita bisa kerjasama ataupun kayak ngobrol lebih lanjut, bisa banget setelah platform ini selesai, masih bisa DM langsung ke Mbak Tia ataupun DM juga ke Rumah Milenial. Jangan lupa untuk terus keep kontak dan juga berjejaring dalam hal kebaikan. Oke, gitu dulu Mbak Tia. Thank you so much. Untuk teman-teman semua, selamat melanjutkan harinya lagi. Semoga semua tetap sehat. Saya Citra Natasha dan Mbak Tia. Kita undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bye-bye everyone. Bye.